Lulus Nurofiko. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari Akademi Bahasa Asing Balikpapan. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di video kali ini saya akan membahas sedikit dan menjelaskannya tentang kasus-kasus tindak korupsi sederhana yang saya temui di sekitar lingkungan hidup saya. Tapi sebelum kita membahas kasus-kasus tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih arti korupsi? Oke, arti korupsi menurut Wikipedia adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Adapun korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi, menurut saya pribadi, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok organisasi yang dilakukan secara sadar untuk mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi mereka, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama yang sering kali kita temui di jalanan yaitu kasus parkir sembarangan, seperti cuplikan video berikut ini. Nah, seperti yang kita lihat ya teman-teman, ini daerah Ring Road di mana memang terkenal dengan toko yang sangat ramai. Di situ ada rambu-rambu yang menjelaskan bahwa dilarang parkir dari jam 6 sampai jam 9 pagi dan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Saya meliput video ini sekitar jam 5 sore dan banyak sekali parkir sembarangan. Nah, teman-teman pasti sering lihat kan kasus seperti itu, di mana kendaraan masih banyak nih parkir sembarangan, meskipun di situ sudah ada rambu-rambu lintas yang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa di situ dilarang parkir. Mengapa kasus ini saya sebut dengan kasus tindak pidana korupsi? Karena para pemarkir itu atau mereka yang mempunyai kendaraan dan parkir sembarangan itu, mereka mengambil hak orang lain. Hak siapa? Yaitu hak-hak kita, para pengguna jalan. Dan tindakan mereka itu tentunya menyebabkan kerugian. Apa? Membuat jalanan lebih macet dan susah dilalui. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua yang lebih sering juga kita temui tentunya di jalan, yaitu kasus para pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Seperti ini videonya. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, diberi plang dengan Perda Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Menurut saya, kenapa sih mereka itu saya sebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi juga? Karena mereka yaitu mengambil hak orang lain. Lagi-lagi haknya siapa? Haknya kita yang menggunakan jalan dan mereka yang menggunakan trotoar untuk berjalan kaki. Seharusnya kalau mereka memang mau berjualan, sudah kewajiban mereka ya untuk menyediakan tempat pribadi untuk mereka berjualan, tidak dengan memanfaatkan bahu jalan yang seharusnya digunakan oleh para pengguna jalan, para pemotor, dan lain-lain. Tentunya tindakan mereka ini juga merugikan teman-teman. Kenapa lebih banyak terjadi kasus kecelakaan? Nah, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ini masih tentang seputar jalanan teman-teman. Pasti teman-teman gak asing nih seperti gambar berikut ini. Nah, kenapa sih tindakan seperti pada gambar saya sebut sebagai tindak pidana korupsi? Karena mobil bak terbuka itu seharusnya digunakan untuk mengangkut barang, tidak orang. Kenapa? Karena itu membahayakan, tidak ada safety yang melindungi mereka. Dan para driver atau para orang-orang yang menyetujui untuk mengangkut orang dengan mobil bak terbuka mereka, saya sebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena mereka mengambil keuntungan nih dengan mobil yang mereka punya. Seharusnya mereka hanya mengangkat barang, tapi mereka juga mengantar orang. Itu kan demi kepentingan mereka sendiri ya teman-teman. Mereka mungkin berpikir, kenapa sih, nggak apa-apa kok kita ngangkat orang, kita bisa dapat uang, seperti itu, tanpa mereka memikirkan bahaya yang bisa saja terjadi. Kasus yang keempat, nah ini bukan seputar jalanan lagi, tapi lebih ke tata tertib ya teman-teman. Sering kan kita ke supermarket atau ke anjungan tunai mandiri, ATM, seperti itu, tapi ada aja nih orang-orang yang suka sekali menyela antrian. Mengapa sih demikian? Saya sebut orang-orang itu sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena yaitu lagi-lagi teman-teman, mereka mengambil hak kita. Kita mengantri dengan tertib,
tapi mereka tiba-tiba kayak, aku duluan ya, aku buru-buru nih, aku mau ke sana, aku mau ke sini. Lah, kita juga mengantri gitu. Jadi saya sebut itu sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena mereka mengambil hak orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Kasus yang terakhir yang saya akan bawa untuk video kali ini, sebenarnya ini bukan kegiatan sih teman-teman, ini lebih ke perilaku tidak baik yang sering kali kita temukan, yaitu menyontek. Saya sebagai mahasiswa tentunya sering melihat teman-teman yang lain melakukan perilaku ini, kegiatan ini saat ujian ataupun tes sehari-hari. Saya sering kali melihat teman-teman yang mencoba mencari jawaban dengan cara yang tidak benar, mau itu melalui buku, handphone, atau menanya atau bertanya ke orang lain. Tindakan ini saya sebut tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena mereka mencoba mencari keuntungan dari orang lain untuk memenuhi keuntungan mereka sendiri, seperti itu. Dan kebetulan saya juga sebagai guru honorer di sekolah dasar, saya juga sering melihat anak murid saya mencoba bertanya kepada temannya, jawaban nomor 1 apa? Jawaban nomor 2 apa? Nah, ketika saya melihat itu, saya langsung menegur, nak, nggak boleh, kalau kamu memang tidak tahu, tanya kepada ibu guru, seperti itu. Oke, menurut saya cukup sih saya membahas 5 kasus korupsi sederhana yang biasa saya temui di kehidupan sehari-hari, di jalanan, di tempat kerja, di kampus, seperti itu. Dari 5 kasus yang saya bawakan ini, pasti teman-teman semuanya lumrah nih, sering melihat dan sering menyaksikan secara langsung. Dan saya harap teman-teman kedepannya bisa lebih berani dan menegur pelaku-pelaku tindak pidana korupsi seperti ini dari hal-hal yang sederhana saja. Oke, demi kenyamanan dan keamanan keberlangsungan hidup kita di negara kita sendiri, dan tentunya ini membantu pemerintah untuk memajukan negara kita. Dan saya harap saya di sini sebagai rakyat negara cintaan kita, Republik Indonesia, saya harap pemerintah bisa lebih luasa dan lebih memberikan banyak info kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena ya sangat merugikan teman-teman. Kita sebagai masyarakat dirugikan, kita sebagai mahasiswa dirugikan, kita sebagai anak dan sebagai nanti mungkin kita sebagai orang tua juga dirugikan apabila kegiatan-kegiatan itu dianggap wajar di negara kita. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya di video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata saya yang kurang dipahami, dan saya terima kasih atas perhatian dan kritik serta komennya. See you in the next video. Bye bye.